Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan, syukronillah, amma ba'du. Sehat semuanya, teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, teman-teman. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan belum, teman-teman? Ada, Pak. Sudah. Ya. Ada. Baik, teman-teman. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bertatap muka untuk belajar bersama terkait dengan mata kuliah kewirausahaan, dan tentu akan ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, bisa kita sharingkan terkait dengan mata kuliah ini. Sebelum kita masuk pada materi inti dalam perkuliahan ini, tentu pertama saya mengucapkan selamat datang teman-teman sekalian dapat bergabung di Pendidikan Tinggi Stitnu Al-Farabi Pangandaran, dan saya kebetulan diamanahi oleh Prodi untuk memandu bersama-sama dengan teman-teman sekalian pada mata kuliah ini. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Prodi PAUD Stitnu Al-Farabi Pangandaran ini memiliki visi dan misi yang luar biasa, bagaimana para lulusan pada prodi ini yang menjadi pentingnya teman-teman sekalian. Bagaimana para mahasiswa PAUD itu diarahkan untuk menjadi seorang praktisi pendidikan profesional dan terampil. Dan indikatornya adalah ini teman-teman, ada beberapa indikator bagaimana teman-teman dapat menjadi seorang praktisi yang profesional, seorang praktisi pendidikan yang profesional dan terampil. Ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Nanti slide ini akan saya share ya. Slide ini akan saya share, termasuk juga RPS selama 1 semester ini. Saya akan share nanti, saya akan sampaikan ke teman-teman. Ini adalah profil lulusan PAUD Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Kemudian selanjutnya berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan yang dikehendaki oleh mata kuliah ini ya, mata kuliah kewirausahaan. Internalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Kemudian itu pada aspek sikap ya, pada aspek pengetahuannya mampu mengetahui ragam upaya wirausaha di bidang PAUD ya, yang bercirikan inovasi ya begitu. Kemudian selanjutnya ada keterampilan umum dan keterampilan khusus ya teman-teman. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang harus dikuasai oleh teman-teman. Nah, lanjut capaian pembelajaran mata kuliah kita ya. Ini nanti lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada RPS sampai dengan kurang lebih ada 9 sampai dengan 10 CPMK yang harus dicapai oleh teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ada sub-sub di dalam CPMK itu sendiri. Bagaimana setiap pertemuan itu teman-teman harus menguasai betul ya setiap materi-materi yang disampaikan pada setiap pertemuan. Nah, kebetulan sekarang adalah pertemuan yang pertama. Teman-teman sekalian, ini adalah materi kita yang pertama, kemampuan yang harus dikuasai oleh teman-teman sekalian, yaitu mampu memahami hakikat dan konsep kewirausahaan. Ya, satu,
Di dalamnya kita akan bahas kewirausahaan dalam perspektif Islam, kemudian kita akan bahas pengertian kewirausahaan, kemudian juga kita akan bahas pentingnya kewirausahaan atau urgensi dari kewirausahaan itu ya. Kemudian selanjutnya ada proses kewirausahaan, kemudian ada elemen kewirausahaan, kemudian ada keuntungan dan tantangan di dalam kewirausahaan, dan yang terakhir ada faktor penentu ya keberhasilan sebuah kewirausahaan. Dan seterusnya ini ada banyak, setiap pertemuan nanti ada sub CFPMK yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa. Oke, biar tidak jenuh teman-teman, saya minta teman-teman ikut terlibat ya di dalam kegiatan kita pada pada pagi ini. Teman-teman boleh buka Mentimeternya atau menti.com-nya teman-teman. Silahkan. Kalau yang sudah punya QR itu bisa langsung di apa namanya dibuka, ininya ya, QR-nya langsung dimasukkan, ini ditembakkan saja langsung. Silahkan. Sudah belum? Kodenya ini 66584157. Oke, sebentar ya. Kalau yang sudah masuk boleh silahkan dijawab pertanyaannya. Sudah dijawab? Oke, ada yang menjawab usaha mandiri. Satu respon nih. Selanjutnya, jadi pertanyaannya, apa yang teman-teman ketahui tentang kewirausahaan itu? Yang oke, bisnis. Ada yang menjawab bisnis ya. Boleh silakan yang lain. Kita persepsi terlebih dahulu ya. Saya yakin dan saya percaya teman-teman sudah paham nih sebenarnya apa itu kewirausahaan. Oke, bagi yang baru bergabung boleh silakan langsung masuk ke menti.com. Oke, jiwa yang selalu apa ini? Selalu aktif. Oke. Bagi yang baru gabung boleh silakan masuk ke menti.com. Kodenya di 66584157. Baik, Pak. 57 ya. Sudah 8 orang ini yang bergabung. Yang apa yang bisnis, usaha mandiri, kemudian jiwa yang selalu aktif. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya. Atas partisipasinya. Dan yang teman-teman sampaikan terkait dengan kewirausahaan itu betul sekali ya. Ini adalah pengertian umum dari makna kewirausahaan itu sendiri. Oke, teman-teman, saya lanjutkan materinya ya. Nah, sebagaimana disampaikan di dalam Islam ya, bahkan sejarah juga telah mencatat ya teman-teman sekalian bahwa
Rasulullah itu dia adalah seorang entrepreneur. Rasulullah itu adalah seorang apa namanya? Seorang, selain dia seorang khalifah ya, seorang pemimpin ya, dalam perjalanan hidupnya dia juga adalah seorang entrepreneur. Dia berdagang ya, bersama dengan istrinya Siti Khadijah. Nah, Islam setidak-tidaknya misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi sebenarnya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk tidak melupakan tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya bagaimana kita hidup di dunia ini, dan hidup di dunia ini itu kan membutuhkan materi ya. Nah, ini di dalam Al-Qasas ayat 77. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Faida qudiyatis shalah fangtasiru fil ardi. Ini perintah Allah untuk kita mencari rizki di muka bumi ya. Kemudian selanjutnya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik nih. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Artinya tidak termasuk manusia yang baik ketika kemudian ia meninggalkan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Sini artinya di sini itu dibutuhkan keseimbangan ya antara kehidupan dunia dan akhirat. Hatta yusibu minhu majami'a. Jadi dunia ini ya harus dijadikan sebagai alat untuk kita sampai kepada hari akhirat. Nah, ini sekilas teman-teman tentang tadi yang sudah teman-teman sampaikan ya di dalam permainan kita. Jadi kewirausahaan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan entrepreneur, dalam bahasa Prancis disebut dengan entreprendre, diartikan sebagai di antara pengambil atau between taker atau perantara ya, do between. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengambil sesuatu dari suatu tempat atau dari suatu keadaan, dia disebut sebagai dengan between taker atau interfriend atau entrepreneur. Nah, dalam bahasa yang bebas, Richard Kansian itu dalam bukunya Evelyn Friends menyebut bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan dalam konteks bahasa ya, individu yang mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Ini disebut dengan kewirausahaan. Banyak ahli teman-teman yang apa namanya memberikan pandangan ya terkait dengan apa itu kewirausahaan. Misalnya Anang Firmansyah, ini sama persis juga ya tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian juga yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter misalnya, sama juga ya menyampaikan terkait apa yang disebut dengan kewirausahaan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ini konsep dasar kewirausahaan. Yang pada pokoknya adalah bagaimana kita sebagai entrepreneur itu mencurahkan waktu, ya, usaha yang diperlukan dalam konteks yang diperlukan, kemudian mengetahui asumsi resiko psikis, sosial, dan terakhir tentu menerima imbalan ya. Jadi proses menciptakan sesuatu yang baru dengan nilai, ada nilai di dalamnya yang kemudian kita ciptakan. Dan di dalamnya tentu kita mencurahkan, menghabiskan waktu dan seterusnya ya teman-teman. Ini yang paling umum, mengambil resiko, kreativitas, kemerdekaan, dan imbalan. Oke, selanjutnya elemen kewirausahaan. Ini teman-teman, proses kreasi ya, pengabdian terhadap waktu dan usaha, kemudian asumsi risiko yang di dalamnya ada keuangan, ada psikologis, ada sosial. Ada imbalan. Tentu seorang entrepreneur itu memiliki kebebasan ya, memiliki kepuasan dan termasuk materi. Selanjutnya teman-teman, menurut saya ini kenapa pentingnya inovasi ya. Ini diambil dari Eurofund Business
mendorong penelitian dan pengembangan, menciptakan inovasi, dan seterusnya, teman-teman. Oke. Ini adalah proses yang harus dilakukan oleh kita ketika akan melaksanakan sebuah wirausaha. Ini menurut Hitzrich dan kawan-kawan ya. Identifikasi peluang, menyusun rencana bisnis, menyiapkan sumber daya, membuka dan mengelola usaha. Ini setidak-tidaknya kalau kita mau bikin usaha itu ya ada 4 langkah ini yang harus disiapkan. Identifikasi dan evaluasi peluang, menyusun rencana bisnis, menyiapkan sumber daya, mengelola, membuka usaha. Oke, ini keuntungan yang bisa didapat oleh teman-teman yang melakukan wirausaha. Mandiri ya, kemudian memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, dan seterusnya. Oke, ini yang menjadi tantangan. Harus nyaman dengan perubahan dan ketidakpastian, dan seterusnya. Harus nyaman dengan potensi kegagalan. Banyak kegagalan ya teman-teman dalam berwirausaha itu. Oke, ini faktor yang menentukan teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, ini yang paling harus berhati-hati dalam soal kemampuan mengelola keuangan, nih biasanya ya. Kemudian pada faktor eksternal, misalnya kondisi ekonomi dan infrastruktur. Kita mau usaha apa, misalnya kadang-kadang ada hambatan ya soal infrastruktur atau modal dan seterusnya. Ini teman-teman perkembangan wirausaha di dunia ya, dan termasuk di Indonesia pada tahun 2022 ini ya, berarti tahun yang lalu ya teman-teman. Indonesia itu di peringkat ke-75. Sebelumnya pada tahun 2019 itu di peringkat ke-74. Nah, sebelum tahun 2019 itu di peringkat ke-94. Nah, untuk rasio Indonesia sendiri teman-teman di 2022 ini 3,1% dari jumlah total penduduk. Bayangkan teman-teman, artinya Indonesia itu entrepreneur-nya masih sedikit. Ini menurut game ya teman-teman, dari 2013 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Oke, ini sedikit saya menunjukkan usaha yang sedang dijalankan teman-teman. Saya juga sebagai distributor Minigo. Apa itu Minigo dan bagaimana menjalankannya, teman-teman nanti bisa diskusi di forum ini atau di luar forum ini. Yang kedua, saya juga menjalankan bisnis perikanan ya teman-teman. Ada berbagai macam jenis ikan dan yang paling favorit adalah jenis ikan koi. Alhamdulillah kemarin tahun 2023 ini teman-teman baru beberapa bulan yang lalu juara 1 One Day Show di tingkat Kabupaten Pangandaran oleh komunitas pecinta ikan koi ya teman-teman. Kemudian ini sebenarnya bukan saya yang menjalankan, ini istri saya. Saya sebagai reseller, sebagai manajer marketing ya. Kentang Mustafa ini teman-teman. Dan luar biasa menarik ya menjalankan bisnis-bisnis ini. Ini sebagai motivasi saja buat teman-teman bahwa ya kita harus menjadi seorang entrepreneur. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita bermain teman-teman. Silahkan teman-teman buka aplikasi Quizizz-nya. Sudah bisa buka aplikasi Quizizz-nya teman-teman. Di dalam Google tuh silahkan diklik Quizizz, lalu masukkan kodenya. Ini kodenya 348550. Sudah dimasukkan kodenya ini? Oke.
Bentar ya. Oke, sudah dimasukkan kodenya teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Selamat mengikuti apa namanya kegiatan evaluasi ini. Masih berjalan? Sudah selesai, teman-teman? Belum? Saya sudah, Pak. Oke, sebentar ya, saya cek ya. Ini masih loading di sebelah sininya nih. Dan kita akan lihat juaranya siapa. Nanti yang masuk 3 besar akan mendapatkan tiket umroh. Amin. Oke, teman-teman nih. Mawar Jadi bodas itu saya, Pak. juara pertamanya dimenangkan oleh Mawar Bodas. Yeay. Siapa ini Mawar Bodas ini? Oh, Bu Ai ya. Oke, juara keduanya ada Cantik Kaya Raya dan juara ketiganya ada Bismillah. Nah, sisanya Hore, ini saya harus terus berjuang ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kalau kita lihat dari skor evaluasi secara keseluruhan, alhamdulillah teman-teman menguasai materi yang disampaikan ya. Oke, barangkali itu karena keterbatasan waktu ya teman-teman, mungkin nanti pada saat perkuliahan touring kita bisa diskusikan lebih lanjut barangkali. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya teman-teman mohon kerjasamanya ya, teman-teman mengisi mengisi Google Form. Ini kepentingannya untuk saya ya, nanti teman-teman bisa mengevaluasi ini Pak Jenal nih ngajarnya bagus nggak sih gitu ya. Eh, Apa yang kurang misalnya begitu ya dari yang disampaikan oleh saya misalnya nih, teman-teman bisa, atau saya bagikan alamatnya ya di pesan ya, saya bagikan Obrolan ya di chat. linknya di room chat ya. Sebentar, nih teman-teman bisa isi ya, saya share di room chat ya. Oke, silakan teman-teman klik ya, mohon diisi apa namanya selama pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana Pak Jenal memandu materi, bagaimana membuka, lalu kesan, pesan, dan sarannya untuk perbaikan dalam proses pembelajaran kita selanjutnya, mohon disampaikan ya. Untuk namanya mungkin boleh ini insya Allah kondusif ya, insya Allah kondusif, tidak akan menjadi, dan ini menjadi evaluasi untuk Bapak ya. Terima kasih teman-teman. Barangkali kalau tidak ada yang mau disampaikan, itu yang bisa Bapak sampaikan teman-teman. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan karena akses internet, akses komputer yang lemot dan seterusnya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih teman-teman. Tidak ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan? Oke, selesai? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.